Aku, Mas Darwanto, dan adiknya sore ini mau cari ikan wader. Ini loh yang seperti ikan teri, hanya saja yang ini hidupnya di air tawar. Carinya di sungai-sungai atau air yang tergenang seperti ini. Ini tempatnya. Iya. Ngomong bae. Wah. Ya wis lah, aku tak copot sendal sih. Ternyata banyak ya wadernya. Ayo Mas Darwanto, kita cari yang banyak. Soalnya mau dimasak dengan meniran. Wih, aku udah nggak sabar pengen masak dan makan meniran isi wadah. Saiki giliranku yang nyerok ya. Oh, itu mas. Enggak ketemu godong. Wah, aku dapat Mas. Jangan dikira jalan di kolam ini gampang loh. Di dalam kolam ini banyak lumpurnya, jadi harus ekstra tenaga untuk jalan di dalam kolam. Oh iya, wader di seputaran Pulau Jawa ini ada beberapa jenis. Ada wader pari, kepek, wader bintik-bintik, dan wader biasa. Nah, udah cukup kayak Neki. Mas Darwanto, ayo kita pulang. Nanti buat apa? Buat bungkus. Oh, buat dikukus ya, Bu. Meniran, Mas. Meniran. Bisa. Oh, meniran. Dibungkusi, Nggih. ke tengahnya diwenehi cedul. Cedol. Oh, cedol. Ikan wader ya? Ya, Oh, wader. Teman-teman, inilah dua chef handal kita, Ibu Suwarti dan Ibu Mami. Mereka berdua ini yang akan mengajari aku untuk membuat meniran atau bagian ujung beras yang halus. Sebelumnya, tak bersihin daun pisang pembungkusnya dulu ya. Oh iya, makan meniran ini selalu ada dalam acara-acara adat sebagai camilan. Dan ini bahan-bahannya. Meniran harus dicuci sampai bersih supaya lebih enak kalau dimakan nanti. Biasanya aku kalau marut. Terus kelapa diparut untuk diambil santannya. Lalu meniran dikukus bersama dengan santan tadi. Oh, nggih, Bu. Oh, tidak. Oh, tidak Mas. kosong. Oh, iya. Udah ya, Mas. Oh, iya, nggih. Oh, Masnya enggak kuat. Aduh. Duduk.
Oh, kalau nggak dudak bawahnya kosong, matangnya nggak rata nggih. Sangit. Oh, sangit. Nggih. Nggih kula mawon, Bu. Oh, nggih, saged. Saged kula saged nggih. Panas ngangge lampin. Mboten nonton Oh, tegetan. nganan kenong. Bebas, nggih. Oh, nggih. Pripun Bu rasane? Pun pas. Pas. Nah, Wah, nggih. nggih. Tunggu sampai tanak atau masak. Ini bangsa iki to, Dek? Iya. Lalu angkat dan diisi wader yang sudah digoreng. Mas, Nggih. saged to? Saged kula. Nggih, coba burger dulu. Terus bungkus pakai daun pisang. Nggih. Ya Mas melu-melu aku Mas ki lho ngene. Kemudian dimasak lagi deh. Tutup ya. Dan tunggu sekitar 30 menit. Jadi deh. The break is. Halo konco-konco, salam anak negeri. Ketemu maneh sama aku, Faris dari kota Yogyakarta. Lah, aku masih dengan keinginanku untuk mengeksplor budaya leluhurku bersama dengan jejak anak negeri. Oseng-oseng ora? Wih dalah. Sore cerah begini, aku diajak Mas Waluyo dan Mas Wanto untuk mencari jangkrik. Awalnya aku kira ini buat makanan ternak, tapi nggak taunya ini salah satu bahan yang nantinya akan kita olah. Wih, jangkrik kok dimakan ya? Jangkrik itu memang paling banyak ada di kebun-kebun. Tepatnya banyak ditemukan bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Mungkin karena hawane sing panas, jadi kalau siang mereka sembunyi di situ. Wah, ono Mas. Mas kene Mas, iki ono ini kene. Nah, bawa kene Mas. Nah. Dine Mas. Wah, ini dia tempatnya. Ayo Mas, nggak usah kelamaan, kita langsung cari aja. Aha, ternyata nggak begitu sulit cari jangkrik. Cukup bongkar jeraminya saja dan mereka berhamburan. Ayo, tangkep yo. Kosong abon Mas anggrek. Asik, aku dapat. Mas Waluyo dapat, Mas Wanto juga dapat. Sebetulnya akan lebih mudah mencari jangkrik saat matahari sudah terbenam. Karena pada dasarnya mereka ini adalah hewan nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Mereka akan mengeluarkan bunyi lebih nyaring saat malam tiba. Karena itu, mencari siang hari harus bongkar-bongkar tempat persembunyiannya. Sepertinya udah cukup ini. Ayo, sekarang kita balik. Terus kebak ya Mas. Ih, sakit. Wes wae ya. Wes yo, balik. Aku masih harus cari cepluan loh. Masak apa Mas? Itu loh, tanaman yang mirip seperti tomat yang nantinya akan dipakai sebagai bahan utama kita kali ini. Kalau tadi nyari jangkrik sama cowok, nah sekarang aku cari cepluan sama mbak-mbak sing ayu iki. Namanya Mbak Agnes. Mbak Agnes ini kebetulan kuliahnya di bidang pengolahan obat herbal. Jadi, dia tahu betul khasiat dari si cepluan ini. Cepluan juga banyak tumbuh ketika musim kemarau tiba. Jadi ya kalau mau cari cepluan harus siap panas-panasan dan kulit jadi hitam. Hehehe. Enggak. Oh, enggak. Cabut kabeh wae, Mas. Wih, sak wite. Iyalah. Lah gede iki wite. Oh iya. Kabeh. Ayo, Mas. Sampai yang cabut. Cepluan banyak terdapat di tengah tanaman palawija seperti jagung ini. Selain itu juga bisa ditemukan di pinggir sawah loh. Tenang Mbak, biar aku yang masuk ke dalam kebun jagungnya.
Walah, pohonnya ternyata nggak besar, cuman pendek toh. Jadi ya gampang narik atau ngambilnya. Wis lumayan akeh iki ya, Mbak. Ah, kurang iki Mas, ayo Kurang. meneh wae. Oh, golek meneh. Ning ndi ya, Mbak? Sekitaran kene iki. Oh, ya wis. Golek meneh. Buahnya memang mirip-mirip tomat, hanya saja cepukan berukuran kecil. Dan buahnya terbungkus Ini, oleh Mbak. kulit tipis daun. Oke Mbak, Lumayan iki. udah cukup toh? Cukup Sekarang ini. ayo kita balik. Oh, cukup. Aku mau mengolah tanaman cepukan ini Masak? menjadi berbagai macam masakan tradisional yang rasanya nggak usah ditanya, pasti enak. Nah, para koki-koki hebat sudah siap. Sekarang kita mulai memasak. Kita akan membuat jangkrik masak tomat. Loh, ceplukannya mana? Kan tanaman ceplukannya harus ada. Tenang, di sini daun ceplukan memegang peranan yang sangat penting. Ini loh bahan-bahannya. Pertama, jangkrik kita bersihkan dulu ya. Oh, berarti Kita hilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada badan jangkrik. sungu-sungune, Mbok. Iki mboten. Nggih, pun dawa-dawa. Oh. Kidulen mboten gatel-gatel. Iki tinggalane. Lalu, bumbu-bumbu tadi diulek jadi satu. Yang lembut ya Mbak Ika, biar tambah jos makanannya. Kula ket mau mboten nemu sing ngenten ulune iki nom-nom kabeh berarti iki. Nah, sekarang tomat dipotong juga dan ceplukannya. Setelah itu, daun ceplukan juga diiris. Baru deh, bumbunya tadi ditumis jadi satu. Harum tenan ki, bikin perutku keroncongan. Setelah tumisan bumbu matang, masukkan jangkrik, lalu daun ceplukan. Oh iya, ceplukan ini juga mempunyai fungsi untuk menangkal kolesterol yang berlebih. Dan karena jangkrik mempunyai kadar protein dan kolesterol yang kurang lebih sama dengan udang, maka daun ceplukan ini bisa berfungsi sebagai penangkalnya. Kemudian, tinggal tunggu deh sampai matang. Muter-muter terus ya. Masih. Pun mateng ya niki, Pak. Nggih, berangkat mawon. Pun berangkat mawon. Jangkrik masak tomat sudah siap, tinggal kita santap bersama. Ceplukan atau ciplukan adalah nama sejenis buah kecil yang ketika masak tertutup oleh perbesaran kelopak bunganya. Pohon ceplukan mempunyai tinggi hanya 1 meter saja, dengan buah yang berasa manis sedikit asam jika sudah matang. Umumnya tumbuh liar bersama tanaman semak lainnya. Pada umumnya karena mempunyai banyak kandungan yang berguna bagi kesehatan seperti dapat meredakan kencing manis, flu, batuk, sakit paru-paru, dan masih banyak yang lainnya. Nah, waktunya makan. Rasa si jangkrik ini tidak beda jauh dengan udang, bahkan lebih gurih, sehingga cocok dimakan sebagai kudapan. Ayo dimakan yang banyak ya Bu, Mbak. Kalau saya sih makan masih paling banyak. Hehehe. Sugeng dahar. Pagi yang cerah memang paling enak yo cari kepiting. Dan kebetulan aku diajak Mas Puranto untuk cari kepiting di pantai desanya di daerah selatan Yogyakarta. Di sini kepiting dicari dengan menggunakan jaring. Dan Mas Puranto sudah memasang jaringnya semalam. Wis pas. Nah, aku sudah ada di kapal. Yo. Raket ding. Hehehe. Jadi ini wis dijaring. Jaringnya ditebar di sepanjang muara pantai dan dibiarkan semalaman.
Nah, sampai deh. Nah, wes terus. Mulai tarik ya, Pak. Tarik, tarik, tarik. Ada kepiting. Ente tuh. Wah! Ente gede, Mas. Iki. Aduh, aku tahu. Iya, Mas, kali, Mas. Enggak, ya enggak bisa, Mas. Cepet. Wah. Kelihatannya ada yang nyangkut tuh. Wah, gede, Mas. Waduh, gede juga ya. Ini kecapit loro, Mas. Waduh. Harus hati-hati pegang kepitingnya kalau ndak mau dicapit. Coba Mas, dulu gak bisa. Wih, pancen gede tenan capite. Aku ndak bisa bayangin kalau sampai kecapit. Hi. Mas lagi ya, yang ini ya. Heeh. Kepiting ini mempunyai protein yang cukup baik untuk manusia. Tapi sayangnya kadar kolesterol dalam kepiting cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk memakan sumber makanan berkolesterol lainnya secara bersamaan. Kepiting yang kami cari ini adalah jenis kepiting bakau, dan beratnya bisa mencapai 3 kg per ekornya. Waduh, bakalan kenyang banget aku kalau kepitingnya sebesar itu. Nah, ini jaring yang satu lagi. Mudah-mudahan dapat banyak yang ini. Sana, Mas. Wah, iki ya. Wah, iki, Mas. Entuk meneh. Wah, ayo tarik lagi, Gede Mas banget, Pur. Mas. Tarik. Wis. Waduh, dapat lagi. Yo, metunya mau ndi yo. Wah, nyam. Oh iya. Atau dari sini, Nah, taruh gitu. sini. Nah, sini ke Ya. sini ya. yang penting ketali tuh, Mas. Kali. Yang penting ora aman. Pak, ini jaringnya sampun telas sama. Sudah habis, ayo. Sudah pulang. wis, wis. Yuk, pulang. Cukup ya, Pak. Udah duduk, udah duduk. 3 kepiting. Sudah habis jaringnya, sekarang saatnya kita pulang, Mas Pur. Saatnya mengolah kepiting ini menjadi kepiting asam pedas. Dan inilah bahan-bahannya. Nah, pertama-tama kepiting direbus terlebih dahulu sampai warnanya berubah kemerahan. Sambil nungguin mateng, aku tak ngulek bumbunya dulu yo. Yang lainnya kupas buah ceplukannya. Buah ceplukan ini bisa sebagai pengganti dari buah tomat. Terus mateng yo. Tak entaske. Nah, kayaknya kepiting sudah mateng nih, bisa langsung diangkat. Wes mateng iki, Pak. Wis marane oren ngene to biasanya. Terus Matang? diangkat yang cempreng kuwi, piring. Dipindah sini ya. Dipahin dulu. Asalnya ngene tok, sampun caket Wah, es enak. didahar. Sampun ijo Mas di dahar, Mas. Sampune co. Wah. Nggih, Ibu nomor bumbu, kok sing melah piting nggih. Terus dibelah-belah kepitingnya. Baru habis itu bumbu ditumis sampai harum. Setelah itu masukkan semua bahan masakan termasuk kepitingnya dan tunggu sampai matang. Ayo Mas, iki wis umup ya. Wis umup. Dimasuk ke kene. Oke, pitingnya. Oh ndak sat. Dan jadilah kepiting bumbu ceplukan yang sedap. Kasih ate. Selain jadi penyedap, buah ceplukan juga bisa menjadi penetral kadar kolesterol dari daging kepiting. Dan alam diciptakan sang kuasa untuk saling melengkapi dan memberikan kita banyak sekali manfaat.
Wah, cuacanya cerah banget yo. Pas banget iki untuk panen padi. Dan pas juga aku sekarang diajak Pak Ngateno untuk ikut memanen padi di sawah miliknya. Panen padi itu kalau di sini namanya ngerit atau ngarit padi. Di Delanggu sini memang sudah lama menjadi sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Ini karena lahan yang masih luas dan tentu saja kualitas yang masih bagus. Di daerah lain banyak yang sudah menggunakan mesin untuk memotong padi. Tetapi di sini jelas masih dilakukan dengan cara tradisional. Dan dilakukannya secara bergotong royong dan rame-rame. Cara kerjanya sangat menyenangkan karena dilakukan bersama-sama dan bisa sambil ngobrol ngalor ngidul. Kalau nggak dibawa happy ya cepet kesel tau, wong panasnya pol kok ngene. Mau mana jalan di lumpur? Ayo semangat Faris. Nah, matur nuwun Gusti, akhirnya selesai juga panen padinya. Sekarang tinggal ngerontokkan padinya aja. Nah, ini loh yang namanya mesin perontok padi. Kita tinggal masukkan saja padinya ke mesin ini. Terus keluar dari rontokan gabahnya. Kayak gini iki loh. Nah, gampang banget toh. Masukkan, terus ambil. Rontokan padi seperti ini bisa berlangsung lama, tergantung berapa banyak padi yang mau dirontokkan. Ini ada banyak Pak, saya coba bantuin ngangkat ya. Selesai ngerontokin, ya dijemur sampai betul-betul kering. Dan sebetulnya masih ada beberapa proses lagi sebelum jadi beras. Tapi nanti kalau ngikutin semuanya aku nggak bisa mengolah padinya dong. Nah, sekarang aku mau ngolah bubur katul. Pembuat bubur katul sama Ibu Suwarti dan Ibu Sri. Katul itu nggak cuma bubur Mas, yang Masakan lain bisa? Oh bisa. Apa aja Bu? Yang dikukus kemarin. Nah itu namanya apa? Katul kukus. Iya katul kukus. Oh nggak ada namanya. Awalnya aku kebagian mengayak katul. Oh iya, pada udah tahu katul apa belum sih? Apa? Belum toh? Sini aku kasih tahu dulu. Katul sebenarnya adalah hasil sampingan dari penggilingan padi. Katul adalah lapisan kulit arit dari beras. Dan katul ini ternyata mempunyai gizi yang tidak kalah dibandingkan dengan beras. Sekarang lanjutin buat buburnya. Kalau tadi aku yang ayak, nah Ibu Suwarti kebagian iris gula merahnya dan Ibu Sri memarut kelapa. Bahan-bahannya memang cukup sederhana, yaitu katul, gula merah, dan kelapa. Oh iya, sedikit garam dan air. Udah ini Bu, Iya sudah. langsung Ya, direbus sana. direbus. Santan dan gula merah dicampur dengan katul, lalu dimasak deh. Paling apik masaknya ya pakai kayu bakar. Ini biar matangnya lebih merata. Tunggu sampai mengental dan jadilah bubur katul yang sehat dan penuh gizi. Bubur katul ini adalah makanan khas dari daerah Jawa Tengah. Bapakmu kan ya? Wah, pas nih. Oh Riki Pak. Pas. Riki. Mas, kayak merek gabung mriki Mas. Makanan ini juga biasa diberikan untuk anak-anak. Ini karena kandungan gizinya yang bagus. Tetapi tentu saja bagus juga buat orang dewasa. Selain rasanya enak, bubur katul juga mengenyangkan.
karo gula. Duren tidak hanya bisa dinikmati buahnya secara langsung ya. Di Desa Ngropo, duren juga diolah jadi berbagai makanan. Salah satunya jenang duren. Jadi biasanya durian yang matangnya pas dan masih bagus itu menjualnya gampang. Bisa langsung ke pasar atau pembeli itu bisa datang ke rumah langsung. Nah, tapi kalau yang kurang bagus ini, yang biasanya kematangan ya Bu ya. Nah, itu biasa masyarakat sini mengolahnya dulu menjadi jenang lot durian. Pisahkan daging durian dari kulit dan bijinya. Bahan lainnya tetap sama seperti jenang pada umumnya. Ada tepung ketan, gula merah, dan santan. Jadi di sini kalau bikin jenang, itu tepung ketannya itu dicampur dulu sama santan. Nah, diulehin seperti ini. Ini agar gumpalannya itu tidak ada ya Bu ya. Jadi waktu pemasakan itu nggak terdapat gumpal-gumpalan gitu. Jadi biar merata. Kalau sudah, masukkan daging durian. Kemudian dicampur jadi satu ke dalam adonan. Bu, gula ini totong mriko. Satu elemen penting dalam membuat jenang, selain ketan, itu ada gula merah ini. Nah, ini terus kita aduk, ini yang dimasak pertama. Ini banyak banget. Jadi kita harus ngaduk terus nih sampai merata, sampai ini nggak ada gumpalan lagi. Setelah cair, langsung masukkan adonan jenang. Harus cepat yo, jangan sampai gulanya jadi karamel. Kalau yang Kalau sudah gini, harus diaduk-aduk terus, kurang lebih sekitar 3 jam, supaya tidak lengket dan bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini dia nih, jenang yang sudah mateng. Aku mau cip dulu ah. jenangnya udah mateng, saatnya saya cobain. Teksturnya kenyal. Untuk rasanya sendiri itu nggak terlalu manis, lebih nonjolin rasa duriannya. Ini lebih terasa di rasa duriannya. Buat pas Bu, enak ini Bu. Sekarang saatnya kita bungkus jenang. Jadi jenang durian yang udah matang, selanjutnya dibungkus pakai kelopet jagung ini. Nah, tapi ini harus yang kering, karena biar tahan lama. Kalau biasanya bisa tahan sampai berapa bulan Bu? 3 bulan. Oh, sampai 3 bulan loh. Cukup lama yuk, padahal nggak pakai bahan pengawet loh. Nggak usah heran, kadar gula yang cukup banyak memang bisa membuat jenang tahan lama.